Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat semoga tetap terlimpah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan para penerus risalah dakwahnya hingga akhir zaman nanti. Kita hadir kembali menjumpai Anda. Kali ini kita berada dalam program Fajar Hidayah. Saya Ahmad Fauzan menemani Anda. Kita akan dengarkan tausiah dari Ustadz Suprapto yang sudah tersambung. Langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya. Mas Fauzan. Kabar baik, sehat hari ini? Alhamdulillah, bisnis sehat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik, mudah-mudahan pemirsa di rumah juga dalam keadaan baik, sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Bisa menyimak acara ini mulai pukul 5 sampai dengan pukul 6 pagi di setiap harinya. Baik, pemirsa dan pendengar, tentunya kita nanti juga mendengarkan tausiah dari Ustadz, sekaligus juga nanti kami memberikan kesempatan bergabung. Silahkan bertanya langsung kepada Ustadz di line telepon 02716793000, SMS WhatsApp dan telepon WhatsApp 08112553000. Mengawali kajian kita pagi hari ini akan disampaikan terlebih dahulu oleh Ustadz. Monggo silahkan Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala innal ladzina qalu rabbunallah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qul amantu summa istaqim. Bapak dan Ibu yang hormati, mari kita bersyukur pada Allah di pagi hari ini. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa kembali belajar, untuk kembali beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga wujud syukur kita ini akan memberikan Allah menambah kembali nikmat-nikmat yang lain, yang kemudian dengan nikmat itu kita bisa lebih kembali meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tentu senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umatnya yang kemudian mengikuti dengan penuh konsekuen, penuh dengan keistiqomahan, sehingga kita bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mempertanggungjawabkan apa yang sudah menjadi amanah kehidupan kita. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, tentu kita sadar ya, hidup di zaman sekarang, zaman yang tidak mudah. Semua serba cepat, perubahan-perubahan baik dari sisi ekonomi, perilaku manusia, baik anak-anak kita, bahkan kita sendiri di zaman yang penuh dengan pesatnya teknologi ini juga sering membuat hati kita itu lalai ya. Iman kita rasakan naik turunnya cukup cepat ya, drastis. Kadang kita sangat semangat, kadang sisi lain kadang kita bad mood, mungkin begitu. Maka godaan untuk mengukur segala sesuatu dengan materi ya, kita lihat bahwa kehidupan kalau dikatakan sukses itu ketika kita memiliki banyak materi gitu. Ketergantungan yang berlebihan kepada apa yang kita miliki dengan gadget kita itu tanpa terasa bisa menjauhkan kita dari keteguhan hati dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu tentu kita berharap bahwa di pagi hari ini kita bisa saling mengingatkan bagaimana kita harus istiqamah. Kita harus tetap mempertahankan konsistensi kita, ajeknya kita untuk tetap lurus di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita yakin bahwa inilah kunci keselamatan hidup kita di dunia dan di akhirat. Kenapa? Karena istiqamah itu kan bukan hal yang mudah ya. Tapi hakikat istiqomah bagaimana kita mencoba konsistensi hati kita, ajeknya hati kita, lisan kita dan perbuatan kita selaras gitu, hati, lisan dan perbuatan.
untuk tetap dalam ajak ya, konsisten untuk dengan kita mengatakan ya itu gitu. Kita tidak berubah gitu. Ketika kita mengatakan pada amantu billah, kita sudah beriman kepada Allah, kemudian kita ajak gitu dalam pernyataan itu, dalam keyakinan itu. Lisan kita juga mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian kita berbuatannya juga ajak, artinya selaras. Sehingga istiqomah memang bukan satu kesempurnaan, tetapi satu konsistensi untuk terus kembali ya, dan bertahan di jalan yang lurus, siratal mustaqim, tetap di jalan Quran dan Sunnah. Meski kadang sering juga tadi katakan jatuh bangun gitu, itu hal yang wajar karena kita sebagai manusia. Bukankah misalnya di surat Hud misalnya 112 di sana dikatakan maka beristiqomahlah, tetaplah kamu pada jalan yang benar sebagaimana telah diperintahkan kepadamu, dan juga orang yang bertaubat beserta kamu, dan janganlah kamu melampaui batas, sesungguhnya Dia Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tataghaw innahu bima ta'maluna basir. Kita juga tahu bahwa Rasulullah SAW di riwayat Muslim mengatakan atau bersabda, qul amantu billah summa istaqim. Katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian beristiqomahlah. Sehingga kalau kita melihat bahwa fondasi tauhid kita adalah Allah sebagai tujuan kita, sekali lagi Allah sebagai tujuan kita, materi hanya sebagai sarana. Ini sebagai fondasi tauhid kita. Kenapa? Di zaman yang materialis seperti sekarang ya, semuanya diukur kesannya adalah kesuksesan itu dengan harta, jabatan, atau mungkin bahasa pemuda atau pemudi sekarang atau zaman sekarang anak-anak kita adalah likes-nya, banyaknya likes-nya, subscribe-nya di media sosial. Maka istiqomah mengajarkan kita bahwa semua itu hanyalah wasilah, hanya sarana saja, bukan ghayah atau tujuan. Kenapa? Karena tujuan akhir kita adalah ridho Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." At-Tariyat 56. Dan aku Allah tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Artinya semua potensi-potensi Allah berikan kepada kita, semua sarana-sarana untuk kita bagaimana beribadah kepada Allah dengan baik dan benar, itulah yang harus kita tunaikan. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Al-An'am 162. Katakanlah sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Maka kalaupun sekarang ya di zaman yang kami katakan misalnya high tech ya, penuh dengan perkembangan teknologi yang luar biasa, yang kadang dulu kita akan mengatakan bahwa dulu waktu kita kecil ya, kita habis maghrib misalnya qiraah misalnya di masjid atau di musola gitu, itu kita kadang menunjuk anak kecil dulu gitu, kita dulu. Nah sekarang anak-anak kita sekarang juga problem dalam arti mengelola waktu itu juga berat karena gadget yang ada pada mereka. Kita sendiri pun kadang tidak sadar bahwa kita juga ngikut gitu, mungkin dengan frekuensi yang berbeda, tetapi kita merasakan bahwa ada pergeseran. Sehingga teknologi adalah pisau, kalau kita katakan pisau yang bermata dua gitu, yang kadang bisa memberikan manfaat kepada kita banyak, tapi juga tidak mustahil bahwa itu akan menjerumuskan kita gitu. Sehingga istiqamah berarti bijak memanfaatkan teknologi itu hal yang mendekatkan diri kepada Allah. Mendengarkan kajian, kita bisa share untuk pesan nasihat, tawasul bil haq, tawasul bis sabr kepada keluarga kita, kepada saudara-saudara kita. Membaca Quran digital gitu. Kita juga bisa bersedekah dengan online. Kita misalnya ada rekening ya, kalau kita misalnya ke bank jauh, kita dengan teknologi kita bisa kirim zakat kita, kirim infak kita, kirim donasi kita untuk ke Palestina, untuk bagaimana kita ada membantu saudara-saudara kita yang sedang dalam posisi musibah. Kita juga merasakan bahwa teknologi sangat bermanfaat dalam konteks ini. Maka jangan menjadikannya sebagai sumber maksiat dan kelalaian kita gitu. Bukankah kemudian Allah juga memberikan ajaran kepada kita bahwa ketika kita menginfakkan sesuatu, harta kita jalan Allah, itu sebuah perintah.
tetapi perintah yang lain untuk kita tinggalkan atau sebagai larangannya. Dan janganlah kamu jatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan dengan tangan kamu sendiri gitu. Artinya ketika kita memiliki kemampuan membeli pulsa atau mungkin membeli gadget gitu ya, jangan sampai ini kemudian bisa memberikan dampak yang negatif. Dampak yang negatif dalam arti apa? Dalam arti bahwa menjerumuskan kita dari apa? Dari kebaikan. Kita jauh dari Allah gitu. Sehingga perbanyaklah muhasabah diri gitu. Introspeksi diri di tengah hiruk pikuk dunia ini. Karena zaman ini penuh dengan kebisikan yang kadang kita jengah gitu ya. Kita lewat kepada sebuah jalan kemudian banyak sekali hiruk pikuk manusia dengan suara-suara musik yang luar biasa gitu. Sehingga kita harus betul-betul bagaimana meyakini diri kita bahwa akan ada pertanggungjawaban yang Allah minta kepada kita. Sehingga firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Al-Hasr 18. Bahwa kita orang beriman disuruh Allah, diperintah Allah untuk bertakwa kepada Allah, dan hendaklah setiap diri kita memperhatikan apa yang telah diperbuatnya. Maka kita harus memiliki satu sikap bagaimana dengan dunia yang seperti sekarang berkembang cepat ini pun hati kita tetap damai, tetap dalam keistiqomahan dalam memegang agama ini. Oleh karena itu kita harus menciptakan lingkungan yang menjunjukkan iman, al-bi'ah solihah atau bi'ah hasanah. Kenapa? Istiqomah sulit dijalankan atau dijalani sendiri. Maka kita di majelis kita ini adalah satu sistem di mana kemudian kita bisa ya secara bersama-sama dengan komunitas kita, dengan kelompok kita, dengan jamaah kita, dengan tetangga kita, yang penting membuat circle, satu lingkaran pertemanan yang mengingatkan kita kepada Allah. Wasbir nafsaka malladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajha wala ta'du aynaka anhum. Dan bersabarlah kamu bersama orang-orang yang beriman yang kemudian mereka menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari dan mengharap keridhoannya, dan janganlah kamu atau kedua mata kamu berpaling dari mereka. Oleh karena itu kita tentu sangat berharap bahwa virus di dalam hati kita itu bisa kita juga memberikan antivirusnya. Dengan apa? Ikat hati kita dengan Al-Quran dan zikir. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Hati kita itu rentan terkena virus cinta dunia, hasad, riya. Maka zikir dan interaksi kita dengan Al-Quran, termasuk mudah-mudahan sekarang ini sebagai antivirus kita dan nutrisi yang akan menguatkan ya, menstabilkan denyut nadi keimanan kita. Karena saya katakan tadi bahwa iman kita yazdad wa yankus, yazdad bi amal salihah wa yankus bil a'mal sayyah. Oleh karena itu Bapak dan Ibu yang hormati, yang dirahmati oleh Allah, marilah kemudian. Ya, kelihatannya ada gangguan audio dari Pondok Pesantren. Kita jeda terlebih dahulu, insyaallah nanti kita lanjutkan sesaat lagi. Ya, baik pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih bagi Anda yang masih selalu setia bersama kami dalam program Fajar Hidayah. Kini saatnya berkesempatan bagi Anda untuk bisa bergabung bertanya langsung pada Ustadz. Kami beri kesempatan di line telepon 02716793000. Seperti yang satu ini, coba kita terima penelpon yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa, di mana? Dengan Pak Hadi ini di Palembang. Baik, silakan Pak Hadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hadi. Begini Pak Ustaz, dengan istiqomah walaupun hanya sedikit, setiap saya mau berangkat Jumat, istri memberi uang untuk mengisi kotak amal di masjid. Dan setiap bulan ditarik iuran wajib juga untuk masjid. Dan juga berinfak juga untuk masjid.
Yang saya tanyakan, jika ada pahalanya, apakah pahalanya untuk kita berdua, Pak Ustaz? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan Ustaz. Iqbadi ya. Jadi kita bersyukur ya, artinya ketika kita bisa melaksanakan amal dengan ajak, dengan istiqomah. Walaupun sedikit atau tidak banyak ya, artinya kata banyak sedikit itu dalam pandangan Allah adalah yang lebih disukai justru keajikannya, keistiqomahannya. Tadi misalnya setiap sholat Jumat, kadang juga ada kadang iuran ya, iuran wajib donatur lah di tempat kita untuk masjid. Lah maka tadi kalau misalnya kita ke masjid diberi, kata-kata diberi maksudnya dari istri ya, istri ke kita ada dua. Jadi ketika misalnya itu titipan istri untuk sampaikan ke musola atau ke masjid, maka tentu pahala utamanya adalah istri. Kan istri kan titip itu. Lah kita mendapat pahala sebagai sarana wasilah kebaikan istri kita. Tetapi kalau istri memberikan untuk kita, untuk silakan untuk kita, untuk infak kita, istri mendapatkan pahala kebaikan memberikan infak kepada kita kemudian sebagai milik kita lakukan atau kita masukkan ke dalam kotak infak, itu kebaikan kita. Jadi insya Allah ketika kaitannya dengan pahala, kita husnul kepada Allah. Siapapun yang berbuat baik, Allah akan memberikan kabarnya kepada kita, akan menyampaikan kepada kita besok. Sehingga mudah-mudahan Bapak, Ibu ya, Pak Adi dan Bu Hadi dalam konteks ini, insya Allah semuanya mendapatkan kebaikan, mendapatkan pahala. Walaupun tadi pahalanya bisa saja berbeda-beda sesuai dengan niatan kita tadi. Demikian berarti insya Allah sedekah itu jelas tidak mengurangi harta kita. Kemudian juga kita paham bahwa siapapun yang berbuat baik karena mencari ridha Allah, maka kemudian Allah akan membalasnya dengan yang terbaik. Apalagi besok ya, tuwafawna ujurukum yaumul qiyamah. Allah akan melimpahkan pahalanya besok pada hari kiamat. Insyaallah semuanya dalam kebaikan Pak Adi. Demikian. Kemudian berikutnya coba kita bacakan pertanyaan di WhatsApp. Ustaz datang dari Ibu Eni yang ada di Gringsing, Batang. Bagaimana hukumnya membatalkan haji Ustaz pada orang tua yang sudah meninggal? Mohon tausiahnya. Baik. Secara hadis-hadis yang sampai kepada kita, hukumnya boleh dan sah ya. Tetapi memang ada syarat-syarat yang harus kita penuhi gitu. Kenapa? Di hadis misalnya hadis Ibnu Abbas ya, di sana disebutkan bahwa wahai Rasulullah, ibuku bernazar untuk haji gitu, tetapi ia meninggal sebelum berhaji. Apakah boleh aku ya sebagai anaknya boleh menghajikannya gitu? Nabi menjawab, hajikanlah ibumu gitu. Kemudian hadis Subrumah misalnya, di sana ada seseorang ya berniat menghajikan teman yang sebelum haji untuk dirinya gitu. Maka Nabi bersabda, hajikan dirimu dulu, kemudian hajikan Subrumah. Gitu. Hingga di sini menunjukkan bahwa haji badal itu sah, tetapi orang yang membadalkan harus sudah pernah haji. Apalagi kemudian tadi ketika ibu kita ya, orang keluarga inti kita tadi, ibu disampaikan Rasulullah, apakah ketika apalagi ada yang mengatakan hadis lain ya, apakah ketika ibumu berhutang kamu tidak mau menyaur gitu, maka kita berpendapat bahwa, atau majelis kita berpendapat bahwa boleh badal haji, tetapi syaratnya harus sebagaimana dalam hadis ini. Ibu kita yang sudah PPh-nya sudah disetorkan, kemudian tinggal berangkat, kemudian meninggal. Kalau dalam konteks hadis ini, hajikan ketika kita sudah haji gitu, anak-anak kita. Tetapi kalau konteks atau sekarang misalnya ada jasa badal haji, ini tentu tidak sesuai lagi. Apalagi misalnya ada orang-orang Indonesia misalnya yang di sana kemudian ditelepon, ini tolong ya dihajikan ibu saya. Tentu tidak sesuai lagi dengan konteks ya, dengan konteks ini. Oleh karena itu kita harus betul-betul jeli ya dalam melihat hal-hal yang kemudian terkait dengan menggantikan ibadah orang lain. Ini yang bisa kami sampaikan.
Kemudian berikutnya Nurdin yang ada di Sukoharjo, karena sakit stroke saya ada uzur tidak bisa sholat Jumat di masjid. Akhirnya saya sholat Jumat berjamaah dengan istri di rumah. Bacaan imam sir atau jahar, Ustaz? Ya, tetap jahar ya, bacanya jahar. Ya. Baik, di line telepon sudah ada yang ingin bergabung, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Dari Ibu Mudrika, Bengkulu Utara. Silakan Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Mudrika. Iya, ini tadi karena ada kendala nggak bisa melanjutkan mendengarkan itu penjelasan tentang yang terakhir itu hati kita itu rentan kena virus. Ini saya mohon berikan contoh-contohnya. Itu yang pertama. Yang kedua, mohon untuk diberi pencerahan agar kita dapat mempertahankan keistiqomahan kita. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi kata-kata virus itu mungkin satu gaya bahasa saja ya, artinya satu penyakit ya. Virus itu kan sesuatu yang penyakit yang cepat berkembangnya ya, mereplika, mengembangkan dirinya. Artinya ketika kita virus hati misalnya ya, kita cinta dunia. Cinta dunia itu kan termasuk penyakit hati kita. Bagaimana kemudian kita memiliki penyakit wahan, cinta dunia dan takut mati, sehingga kita mengejar dunia itu luar biasa semangat gitu ya, bekerja bisa pagi, siang, sore, malam gitu untuk mendapatkan harta. Tetapi bagaimana kita memanfaatkan harta di jalan Allah atau dalam agama kita ini, kita menjadi pelit gitu. Ketika wami marazakna yumhikun, apakah kita mengatakan ini kan hasil kerja saya, karena ilmu saya gitu, sebagaimana Qarun menyampaikan kepada kaumnya atau kepada masyarakat pada waktu itu di zamannya Nabi Musa. Oleh karena itu hasad itu juga bagian dari virus hati kita. Ria gitu ya, kita pengen dilihat, kita pengen dikatakan ya hal yang kemudian paling baik, yang paling sopan dan sebagainya. Kita melakukan ibadah biar dilihat dan sebagainya. Itu penyakit hati atau virus ya, virus hati kita. Oleh karena itu tadi kami menyampaikan bahwa dengan zikir kita kepada Allah, dengan kembali kita mempelajari Al-Quran, itu virus atau penyakit hati kita ini itu bisa terurai, bisa dilemahkan, sehingga kita kembali bahwa semua yang kita lakukan adalah hanya untuk Allah. Hidup kita ini tujuannya menghambakan diri kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Kemudian juga Rasulullah mengatakan bahwa iman itu kadang naik ya, kadang turun. Maka perbanyaklah atau berbaulah senantiasa iman kalian dengan la ilaha illallah, kembali dengan kalimat-kalimat thayyibah. Itu zikir kita kepada Allah, zikir dengan kalimat-kalimat thayyibah. Sehingga itu yang kemudian tadi kami maknai atau kami maksud bahwa ikat hati kita itu dengan Al-Quran dan zikir sebagai apa? Sebagai antivirus hati kita. Demikian Ibu Putrika. Yang kedua tadi terkait bagaimana kita beristiqomah. Tadi kami sampaikan bahwa perteguh dulu pondasi kita dulu, bahwa tauhid kita apapun ya, kita mentauhidkan Allah, mengesahkan bahwa Allah Tuhan kita yang satu, maka jangan sampai menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah gitu. Kalau pondasi kita udah clear ini, maka apapun yang kita kerjakan hanya untuk Allah. Ketika kita mengerjakan sesuatu untuk Allah, maka kita akan merasa damai dalam kondisi itu, sehingga kita ajeg, bahagia. Bukankah kemudian tadi disampaikan bahwa ketika orang-orang itu mengatakan Tuhannya Allah, kemudian mereka kekeh, teguh, ajeg, konsisten dalam keyakinannya itu, Allah akan memberikan satu karunia-Nya dengan menurunkan malaikat menyampaikan kepada kita, Allah tahzanu, jangan sedih, jangan kamu merasa jauh ya dari orang-orang yang mereka merasa bahagia. Justru kita yang berbahagia gitu. Kita yang kemudian
mengatakan bahwa sayalah orang yang berbahagia dan beruntung karena kita mendapatkan satu karunia Allah dengan menurunkan para malaikatnya, menyampaikan kepada kita untuk kita jangan bersedih dan juga kita bergembira dengan surga yang dijanjikan Allah. Hingga apapun yang kemudian kita jalankan, yang pertama ketika kita sudah tauhidnya benar, kita kemudian bagaimana semua diorientasikan kepada Allah, maka secara otomatik ya kita akan ajak melakukan itu karena kita tahu tujuan hidup kita untuk ibadah kepada Allah, kemudian semuanya didedikasikan kepada Allah tanpa ada tandingan-tandingannya, kita akan terhindar dari penyakit-penyakit hati, maka kemudian kita bisa beristiqamah, kita ajak dengan tauhid kita sampai kemudian wala tamutunna illa wa antum muslimun. Demikian Ibu Mudrika. Iya. Coba kita kembali untuk membacakan pertanyaan di WhatsApp datang dari hamba Allah yang ada di Kebumen, Sempor Kebumen bertanya, saya jauh dengan suami karena keadaan ngurus cucu yang ditinggal mati oleh bapaknya dan ibunya merantau mencari nafkah. Maka saya mengurus cucu dan akhirnya suami tidak selalu bersama istri. Apakah saya salah? Sedangkan suami juga ridho. Mohon penjelasannya Ustaz. Baik. Mungkin yang perlu digarisbawahi, ketika suami sudah ridho, insya Allah tidak ada salah dan dosa, insya Allah. Selama tadi, bahwa memang bagaimanapun juga kita harus berkomunikasi dengan baik ya, karena jangan sampai ridho suami itu dalam persepsi kita, ketika suami diam, itu berarti ridho gitu. Boleh jadi ketika suami diam, ada hal yang menekan rasa nggak nyamannya ketika nanti disampaikan gitu. Maka komunikasikan dengan baik senantiasa bahwa tugas-tugas kita mengurus cucu, kemudian ya semuanya demi kebaikan keluarga lah. Ketika ada yang bekerja di luar kota dan sebagainya, maka mohon tetap dikomunikasikan dengan baik. Apalagi kita sebagai suami istri, jangan sampai kita lupa kewajiban kita sebagai istri. Nanti suami karena ketidaknyamanannya menegakkan kewajibannya menjadi lalai juga, nauzubillah ya. Maka silakan dikomunikasikan dengan baik. Selama tadi saya garis bawahi suami ridho ya, insya Allah tidak mengapa. Apalagi sudah berbuat baik yang mendidik cucu, kemudian bagaimana juga itu anak yang kemudian melahirkan cucu kita, ada hal yang perlu dicapai. Maka kita sebagai orang tua atau sebagai nenek, sebagai kakek, itu bagaimana kita memposisikan diri dengan baik, saling tawassul bil haq, tawassul bil sabar, dan komunikasi insya Allah itu berjalan, dimana kemudian kita bisa saling paham apa yang dimaui, apa yang diharapkan pasangan kita. Demikian Ibu. Ya. Di line telepon sudah ada saudara kita yang ingin bertanya, coba kita terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Ya, belum tersambung. Datang Ibu. Halo. Baik. Ibu Suparti yang ada di Ngawi, Ustadz, apakah daging beli dari pasar untuk acara tidak sesuai tuntunan itu halal? Karena yang menyembelih niatnya kan untuk dijual. Terima kasih Ustadz. Baik. Jadi sebenarnya kaitannya halal ya, halal tidak halal itu bukan masalah tujuannya untuk dijual atau tidak ya. Ketika tujuan itu jual, tidak mempengaruhi kehalalan itu, karena sembelihan itu kan halal itu kalau disembelih itu dengan benar ya, di urat leher misalnya itu juga sudah ada dua ini kemudian terputus gitu ya. Yang kedua dengan menyebut nama Allah, kemudian dia sembelihnya ahlul kitab, itu yang membuat sembelihan itu halal. Jadi bukan kan ini dijual, kita di pasar kemudian jadi halal daging itu, kan nggak bisa. Walaupun mau dijual ketika ternyata sembelihannya bukan orang muslim, bukan orang muslim, bukan ahlul kitab ya, tapi orang yang mengaku Islam kemudian tidak sholat, gimana akan menjadi sembelihan itu halal walaupun dijual gitu. Nah, maka bukan kemudian tujuannya dijual menjadi halal, bukan begitu. Tapi kita tahu bagaimana disembelihnya gitu.
Demikian Ibu ya. Iya. Kemudian Ibu Ponimyem yang ada di Sukoharjo, saya pedagang hewan kurban, ada yang membeli untuk selamatan yang sudah dimasak sekalian. Pertanyaannya, apakah boleh menerimanya? Cari yang lain saja. Artinya kalau kita misalnya kan bulan-bulan ya mulai Syawal itu sudah mulai ramai ya untuk persiapan Dzulhijjahnya. Kalau tadi misalnya menjual untuk hewan kurban, tapi kemudian pesan kita minta sekalian masakan, ya kita kan tahu untuk apa, sehingga kita nggak usahlah masuk dalam ranah-ranah yang kita syubhat bahwa kalau memang kita tahu itu nggak ada tuntunannya, ya kita nggak usah ikut-ikutan kan untuk menjadi satu sarana suksesnya acara itu gitu. Saya kira lebih nyaman ketika kita ada keraguan, tinggalkan saja gitu. Masih banyak kan kita mendapatkan order para pekurban nanti akan membeli hewan-hewan kurban kita, sehingga kita tidak perlu melayani yang demikian. Dan banyak kan kita nggak bisa untuk melihat itu, saya fokus di hewan kurban untuk pelaksanaan kurban gitu. Sampaikan saja dengan baik. Begitu Bapak. Ya. Bapak Subriyono yang ada di Batang, mohon tausiahnya. Yang pertama, saya sholat berjamaah jahar. Saya baca iftitah belum selesai, imam sudah masuk bacaan Al-Fatihah. Apakah iftitah saya diselesaikan atau langsung dihentikan dan mendengarkan bacaan Al-Fatihah imam? Kemudian kedua, yang dimaksud mengakhirkan makan sahur, apakah mepet waktu imsak atau mepet dengan masuknya waktu subuh, Ustaz? Baik, jadi ada dua ya. Kalau kita misalnya sholat jahar ya, misalnya maghrib, isya, subuh, imam takbir, Allahu Akbar, kita takbir. Ketika kita walaupun baca yang pendek, misalnya Allahu Akbar kabir, walhamdulillah katsira, ini belum selesai, imam ternyata sudah membaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, kita dengarkan, karena kita terkena ayat bahwa ketika Quran itu dibacakan maka kita dengarkan gitu, agar kita mendapatkan rahmat. Sehingga ketika imam itu sudah membaca Fatihah, walaupun iftitah kita belum selesai, kita dengarkan imam. Dan insya Allah ini bukan masbuk ya, karena kita clear, imam takbir, kita takbir, imam baca iftitah, kita baca iftitah. Tetapi ketika imam mungkin baca iftitahnya terlalu cepat sehingga langsung ke Fatihahnya mendahului selesainya kita, artinya kita belum selesai, ya sudah, kita ikuti, kita dengarkan, dan insyaallah imam salam, kita juga salam gitu. Yang kedua, kaitannya dengan mengakhirkan waktu sahur. Apakah mepet waktu imsak atau mepet waktu subuh? Sebenarnya batasnya kan subuh ya. Lah imsak itu lebih ke arah interval agar kita tidak terlalu keburu-buru. Misalnya 10 menit ya, atau 10 lah kira-kira 10 menit misalnya. Imsak misalnya sekarang jam 4 kurang seperempat misalnya. Lah ternyata jam 4 kurang 5 azan. Maka mengakhirkan itu ya waktu imsak itu. Gitu. Sehingga ketika kita makan kira-kira waktu 10 menit sudah azan. Itu yang dimaksud mengakhirkan. Jadi jangan kemudian kita terjebak kepada ketika waktu mepet, berarti kita dipepetkan waktu setelah imsak baru kita makan sahur misalnya. Itu nanti kita tergesa dalam makan, itu tergesa. Prinsipnya kata mengakhirkan itu, waktu sahur itulah, sahar itulah, mendekati waktu subuh itulah yang kemudian kita bisa lebih afdol untuk melaksanakan sahur, sehingga kita mendapatkan berkah di dalamnya. Demikian. Ya. Di dalam sholat masbuk, apakah juga masih harus baca doa iftitah, Ustaz? Kalau kita masbuk yang sifatnya jahar ya, ini jahar dulu. Kalau kita masbuk jahar, misalnya rokaat ke 2 atau ke 1 lah, imam sudah baca Fatihah. Ketika kita masuk, kita takbiratul ihram, maka ketika kita sudah takbiratul ihram dengan sedekap, imam membaca apapun, apakah Fatihah, apakah surat, kita dengarkan imam. Dan kita masbuk untuk rakaat itu.
Tetapi kalau kita masbuknya adalah masbuk sir, misalnya zuhur ya, atau tadi rakaat ketiga 4, kita baca. Begitu kita takbir, karena kita tidak mendengarkan bacaan apapun dari imam dalam surat ya maupun Fatihah, maka kita baca iftitah. Ketika kita baca iftitah kemudian baru Al-Fatihah ruku, kita tidak mungkin untuk menghabiskan Fatihah dan juga surat atau ayat. Ketika tidak mungkin, ya kita ikut ruku. Maka rakaat itu kita belum selesai dalam rakaat kita. Karena imam sudah ruku, kita untuk menambah beberapa ayat ya, tambahan Al-Fatihah maupun surat nggak memungkinkan, atau nanti kita akan cepat. Itu sudah kita ruku saja gitu. Maka pertanyaan tadi, ketika sir berarti kita baca, ketika jahar kita dengarkan apa yang dibaca oleh imam. Kalau kita sebagai makmum yang masbuk, demikian. Ya. Baik Ustaz, tidak terasa kita sudah berada di akhir jumpa kita di pagi hari ini. Sebelum kita akhiri Ustaz, sebagai penutupnya bisa disampaikan, silahkan. Baik, jadi kita betul-betul harus merasakan bahwa apapun yang kita kerjakan di era sekarang ya, itu kita sadar atau tidak sadar, kadang ada pergeseran ya. Dulu yang kita sering baca Quran bisa 3, 4, 5 ruku atau mungkin berlembar-lembar. Kadang di kekinian mungkin lebih sedikit. Kadang kita katanya dengan gadget yang ada, kadang lebih banyak waktu yang dipakai dengan di luar itu. Oleh karena itu kita mengingatkan bahwa orang-orang yang kemudian mereka senantiasa istiqomah dengan kebaikan-kebaikannya setelah mengucapkan Tuhan kami adalah Allah, maka kita harus merasa senang karena para malaikat akan turun kepada kita dengan mengatakan, janganlah kamu takut, janganlah kamu sedih, maka gembiralah kamu dengan surga yang Allah janjikan gitu. Ini yang mungkin menjadi pegangan kita, sehingga Fussilat ayat 30, mereka beliau-beliau yang dengan istiqomah, dengan tauhidnya, dengan amalnya, itu juga kita ikuti sebagai perintah dari Allah. Kita juga tahu bahwa wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Maka barang siapa yang bertakwa kepada Allah, dengan konsisten kita bertakwa kepada Allah, maka dia Allah akan memberikan jalan keluar bagi kita. Jalan keluar, jalan kan, jalan-jalan keluar. Itu kan tetap sebagai jalan. Tidak akan memberikan solusi kepada kita kalau kita tidak melaluinya jalan itu. Jalan itulah jalan ketakwaan kita kepada Allah. Konsistensi kita bertakwa di jalan-jalan Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu, mari senantiasa kita berdoa kepada Allah agar apa? Agar Allah yang membolak-balikan hati kita itu menetapkan, meneguhkan hati kita di jalannya, di atas agamanya, sehingga kita senantiasa orang yang beruntung, orang yang meneguhkan keimanan kita dengan tetap mengatakan Rabbunallah, Tuhan kami, Tuhan kita adalah Allah. Kalau kita sudah mengungkapkan itu, kemudian kita istiqomah, ajak konsisten dengan keyakinan kita, maka mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kekuatan kepada kita dengan diturunkannya malaikat kepada kita, membisikkan di hati kita, di telinga kita, untuk kita tidak pernah harus merasa sedih, tidak merasa takut dengan apa yang sudah kita yakin ini. Karena ada surga yang Allah janjikan kepada kita semuanya. Orang yang beriman, beramal saleh, dan kemudian teguh, ajak konsisten dalam keyakinannya. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang diteguhkan hati kita di dalam agama ini. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hati kami di atas agamamu, ala ta'atik, di atas ketaatan kepadamu. Semoga Allah memberikan anugerah kepada kita ketika Allah jemput kita untuk pulang ke kampung halaman yang abadi kita, dengan kita tetap teguh, tetap khudu, tetap patuh kepada Allah, sehingga wala tamutunna illa wa antum muslimun, kita sebagai orang beriman bisa dalam kondisi itu. Mudah-mudahan ini semuanya termasuk mendapatkan anugerah husnul khatimah di akhir hayat kita.
Demikian mudah-mudahan bisa dipahami yang kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan banyak terima kasih Ustaz tausiahnya di pagi hari ini. Insya Allah di kesempatan yang akan datang bisa kita lanjutkan kembali. Pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi Fajar Hidayah edisi hari ini. Saya Ahmad Fauzan undur diri. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.